himbauan dan seruan dari berbagai pihak seperti LBH, PBI, Majelis Sinode kita, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai potensi penyebaran virus corona. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mengajak, mari kita patuhi dan taati himbauan dan seruan tersebut dengan tetap melaksanakan ibadah minggu, KRT dan PTPA dari rumah masing-masing sampai dengan 30 Juli 2021. Tata kebaktian minggu dan keluarga jemaat dalam bentuk web akan dikirimkan melalui maksimal Sabtu malam melalui informasi media sosial atau WA di sektor masing-masing. Sementara permohonan untuk pelayanan kebaktian bersyukur, kebaktian hiburan dan pelayanan gereja lainnya, kami memohon dengan rendah hati agar dapat menunggu sampai keadaan yang lebih memungkinkan, mengingat himbauan pemerintah agar kita menjauhi kerumunan. Namun apabila Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan khusus, dapat langsung menghubungi pendeta jemaat atau majelis jemaat akan melayani secara daring atau pihak-pihak yang ada. Adapun pokok-pokok waktu jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini antara lain kebaktian minggu dari pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Jemaat dengan organis Bapak Heri, Kantoria Ibu Eni dan Ibu Frida, serta rekaman Saudari Rio Mase dan Sosial Bapak Petrus dan Saudari Yuta. Bidang peribadahan dan pembinaan Bapak Ibu di minggu ini dalam pelayanan minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, ibadah pagi ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Andis, dan untuk minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 dia akan menyampaikan dan firman Bapak Pendeta Andis Suarez. Kebaktian beliau akan dilakukan secara daring atau online dilayani oleh Bapak Pendeta Jemaat, Majelis Jemaat dan anggota komisi. Bagi anggota jemaat yang akan menyampaikan persembahan kebaktian beliau dapat disampaikan melalui anggota komisi masing-masing atau diserahkan kepada bendahara Majelis Jemaat pada hari Minggu selesai kebaktian. Jadwal pelayanan kebaktian beliau Bapak Ibu dapat membaca dalam warta jemaatnya. Bacaan Alkitab Minggu sepekan, Bapak Ibu dapat membaca warta jemaat finansial dan kesaksian, berita keluarga, menghubungkan doa untuk saudara-saudara yang sakit agar cepat sembuh. Bagi orang tua yang lanjut usia, Bapak Ibu dapat membaca dalam warta jemaat. Doa bersama para pendeta di KPU sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, maka dengan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara hadir dalam doa bersama para pendeta di KPU yang bertujuan saling menguatkan dalam pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Acara ini akan dilakukan secara daring pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 pukul 19. Telekonsultasi dokter bagi warga jemaat DKP. Telekonsultasi bebas biaya yang dikhususkan
bagi anggota jemaat GKP yang sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19 atau yang sedang menjalani sakit selain COVID-19, konsultasi menjadi lebih mudah dan aman karena bisa dilakukan di rumah saja dengan sebuah tim dokter yang siap untuk melayani. Bagi anggota jemaat yang memerlukan layanan ini dapat menghubungi nomor atau melalui WA jemaat nomor 6281 2143239920 atau melalui juga WA jemaat nomor 028960919113 dan mengisi data pasien pada format yang telah disediakan dan mengikuti alur konsultasi yang tertera. Demikianlah warta jemaat yang ada. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam kita mengikuti bagian ini. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dalam PKJ nomor 23. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini
disampaikan dalam kesaksian Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, dan firman itu berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang berada di rumah ataupun kita yang terlibat dalam pelayanan di gereja, mari kita bersama-sama naikkan doa syukur kita dan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, oleh karena di pagi ini kami dapat kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau telah memimpin dan menyertai istirahat kami sepanjang malam hari. Dengan anugerah kehidupan dan sukacita baru, Engkau juga telah perkenankan kami untuk melangkah bersama-sama memuliakan nama-Mu. Baik kami yang di gereja mempersiapkan para pelayanan ini, sungguh kami mengucap syukur bahwa kami masih dimampukan untuk memberikan pelayanan bagi setiap anggota jemaat yang ingin mengikuti kebaktian ini secara langsung dari rumah. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Namun kami juga mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa tatkala kami hendak bersama-sama berbakti dengan anggota keluarga kami seringkali berbeda paham dan pendapat dengan suami, istri, bahkan dengan anak-anak. Tatkala kami juga hendak melangkah mempersiapkan pelayanan ini untuk anggota jemaat yang mengikuti kebaktian dari rumah, tak jarang juga pikiran kami menerawang, memikirkan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah kiranya ketika kami melanjutkan bakti kami pada saat ini, Tuhan sendiri yang berkenan menuntun dan menyertainya. Inilah doa ucapan syukur kami, inilah juga pengakuan dan penyesalan kami sebagai umat yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Karena itu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas menanggung dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Ya Allah, kembali kami datang merendahkan diri dan memohon. Bersama-sama kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami diberikan hikmat serta pengertian, agar apa yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini tidak berlalu dan tidak menjadi sia-sia. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran sabda-Mu kepada kami. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap perkataan yang disampaikan mencerminkan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami buka hati kami untuk menjadi ladang subur bagi penyemayan benih-benih kebenaran sabda-Mu, bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pada akhirnya kebenaran sabda-Mu berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Ada dua perikop dari bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga 21. Perikop pertama berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang, dan perikop kedua berjudul Yesus berjalan di atas air. Sabda Tuhan
sampaikan kepada kita demikian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencoba Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas dan Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak penduduk, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, shalom. Kita yang berada di rumah dan kita yang berada di gereja. Bapak Ibu, kita mungkin pernah melihat, mendengar seseorang berkarir di dunia entertainment atau di dunia entertainment.
Maka ketika seseorang Bapak Ibu ingin karir di dunia aktingnya itu semakin meningkat, semakin naik, ada beberapa faktor yang dapat menjadi faktor pendukung seseorang yang tengah berkarir itu karirnya cepat melejit. Ada keterampilan memainkan peran atau akting. Ada talenta yang dimiliki bukan cuma berakting, tapi juga talenta yang lain atau multi talent. Dua hal itu bisa menjadi faktor yang mendukung seseorang untuk segera naik ke puncak karir yang lebih baik. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak sedikit pula faktor itu belum tentu menjadi jalan lurus bagi seseorang untuk bisa segera menaikkan popularitas. Hal lain yang tidak kalah penting selain keterampilan, selain talenta yang lebih banyak adalah faktor penggemar, fans. Ketika seorang aktor, seorang artis punya banyak penggemar, maka tidak jarang Bapak Ibu saudara-saudara kemudian karirnya cepat naik karena faktor penggemar yang memberikan dukungan dan popularitas lebih cepat. Bahkan ada banyak orang Bapak Ibu saudara-saudara bisa rela berdesak-desakan, antri berjam-jam hanya untuk bisa berjumpa dengan sang artis yang menjadi idolanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saudara, ada orang rela berjam-jam di sebuah gerai masakan siap saji hanya untuk mendapatkan properti dari seorang atau dari sekelompok grup musik tertentu. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berada di mana pun yang berada di balik popularitas seseorang, saya mencoba mengamati dari sudut yang sempit, sudut yang mungkin tidak pernah menjadi bagian dari perhatian banyak orang. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjumpai, kita dapat mengamati dari sudut sempit itu dengan sederhana bahwa seseorang yang tengah berkarir lalu kemudian dia menjadi populer dengan banyak penggemar, dengan banyak fans di mana-mana, belum tentu dia akan memperhatikan kebutuhan penggemarnya. Belum tentu dia akan care dengan penggemarnya. Bahkan mungkin tidak sedikit Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang kalau sudah populer di bidang apapun itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita seringkali menjumpai bahkan mengamati dari sudut lain, ada banyak orang yang sudah populer tidak lagi peduli dengan penggemar, tidak lagi mau tahu dengan orang-orang yang telah mendukungnya, dengan orang-orang yang selama ini telah berusaha untuk menaikkan karir. Apalagi jika bicara soal makan minum, saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, seseorang yang sudah ada di tingkat kepopuleran tertentu, dia tidak akan peduli penggemarnya sudah makan atau belum ketika datang berbondong-bondong menyaksikan konsernya atau menyaksikan tampilannya. Belum tentu dia akan menanyakan kepada penggemarnya, apakah engkau sudah makan atau belum? Apakah engkau lapar atau tidak? Belum tentu itu ditanya. Seseorang kadang-kadang Bapak Ibu saudara, jika sudah populer, dia akan tutup mata terhadap keadaan orang. Dia akan tutup mata terhadap keadaan penggemar. Nah, bicara soal populer Bapak Ibu saudara, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah-tengah kehidupan banyak orang Bapak Ibu dan saudara, dan saat itu Yesus memulai perjalanan pelayanannya dengan melakukan tindakan yang nyata, perbuatan yang konkret untuk menolong seseorang, untuk memulihkan seseorang, untuk mengembalikan kehormatan dan derajat seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ternyata Bapak Ibu saudara, karya itu disenangi banyak orang. Tindakan
Kita lihat bacaan kita hari ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini hampir sama nih Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan grup pop dari Henry Ginseng. Kalau sudah populer itu orang bisa antri berjam-jam hanya untuk beli tiketnya doang Bapak Ibu saudara. Padahal begitu tiketnya sudah terjual habis tempatnya. Nah rupa-rupanya Yesus pun begitu. Ketika Yesus dengan karyanya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya dirasakan oleh orang lain, diterima oleh orang lain, ternyata berita itu sampai kemana-mana. Berita tentang Yesus yang berbuat sesuatu yang memulihkan, menyembuhkan dan mengembalikan derajat seseorang terdengar sampai jauh. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak orang berbondong-bondong ingin mendengarkan Yesus, ingin mengikuti Yesus. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu saudara-saudara orang berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu dan saudara-saudara orang ramai-ramai mengikuti Yesus, bahkan rela berjalan jauh. Karena dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Ada sesuatu yang mereka lihat, ada sesuatu yang mereka saksikan. Dan ketika mereka menjadi saksi dari karya dan perbuatan Yesus itu, mereka otomatis punya harapan, punya keinginan. Bukan hanya berjumpa dengan Yesus, bukan hanya dekat dengan Yesus, tapi mereka juga punya harapan, punya keinginan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Paling tidak besok bisa mereka kecipratan berita baik, kecipratan berita sukacita, kecipratan mengalami mujizat itu sendiri. Orang kecipratan aja udah senang Bapak Ibu saudara. Apalagi langsung merasakan sesuatu yang baru dan spektakuler dalam hidupnya, pasti jauh lebih senang. Tapi ada orang yang tidak senang kalau kecipratan Bapak Ibu saudara. Kalau Bapak Ibu lagi menunggu angkot, Bapak Ibu saudara, di depannya ada anak-anak angkot itu nunggu. Bapak Ibu kecipratan, Bapak Ibu pasti nggak senang. Yang ada pasti Bapak Ibu marah. Yang ada pasti Bapak Ibu menyampaikan sumpah serapah. Tapi ketika Yesus melakukan tindakan dan perbuatan yang nyata, dirasakan oleh banyak orang, memulihkan orang lain, mengembalikan derajat orang lain, justru banyak orang berbondong-bondong karena ingin Bapak Ibu merasakan hal yang sama. Setidak-tidaknya kalau tidak 10 dari 9 atau 10 dari 0 yang diharapkan itu, minimal 1 saja nikmat kepadanya, orang pasti senang Bapak Ibu saudara. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, beda Yesus. Sekalipun dia sudah populer, beda orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita ketika sudah populer. Yesus betapapun ada banyak orang telah mengikutinya, ada banyak orang berbondong-bondong mungkin ingin mendengarkannya, bahkan orang rela berjalan bukan hanya 10, 100, 200 meter, tapi bermil-mil jauhnya untuk mengikuti dan mendengarkan Yesus mengajar, menyampaikan sesuatu. Orang masih siap, orang masih kuat, orang masih mau berjalan jauh Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi tetap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kualitas pengajaran yang Yesus hadirkan adalah kualitas yang utuh. Kualitas yang Yesus sampaikan dalam sebuah karya nyatanya di tengah-tengah perjalanan hidup umat manusia pada waktu itu adalah kualitas yang holistik. Orang bukan hanya dikejali dengan kebutuhan rohani, orang bukan hanya diberikan karya dan pelayanan hanya dalam bentuk spiritual atau dalam bentuk bangunan kehidupan beriman semata-mata. Ayat yang kelima justru memberikan sebuah penegasan Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus sadar betul orang-orang banyak yang sudah berjalan jauh itu pasti bukan hanya lelah, pasti bukan hanya datang. Perjalanan jauh untuk mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, melihat karya yang Yesus lakukan, pasti telah ditempuh dengan menguras energi Bapak Ibu saudara. Ditempuh dengan menghabiskan banyak tenaga
Bukan perintah Yesus mereka ini, bukan atas suruhan Yesus mereka ini, tapi itu kan atas mau mereka sendiri, atas keinginan mereka sendiri. Yesus bisa saja tidak peduli terhadap mereka. Yesus bisa saja tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika kita masih anak-anak, ketika kita mau pergi sekolah, ketika kita belum punya pendamping lalu kita mau pergi bekerja. Pesan orang tua kita apa, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pergi sekolah? Peri, sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah. Apa kira-kira pesan yang ada di balik suruh sarapan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kenyang terus ngantuk di sekolah. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau kebutuhan jasmaninya terpenuhi, maka konon katanya, Bapak Ibu Saudara, seseorang akan menjadi fokus ketika dia harus belajar. Seseorang akan menjadi konsentrasi ketika dia harus belajar, karena kebutuhan jasmaninya sudah terpenuhi. Tapi coba bayangkan seorang anak pergi sekolah gak sarapan, gak minum teh manis, gak minum susu dan lain sebagainya, sampai sekolah dia lapar, roncongan. Guru menerangkan apa? Tangan kiri pegang perut, pegang perut tangan kirinya. Bukan mau melahirkan, tapi karena perutnya lapar, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia gak bisa fokus, gak bisa konsentrasi. Yesus mau Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, orang juga bisa fokus, orang juga bisa konsentrasi melihat karya yang dilakukannya, orang bisa fokus melihat pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan menerima pengajaran itu. Sehingga ketika orang bisa fokus, orang bisa dengan baik menerima pengajaran itu, maka bukan hanya pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara yang baik yang akan dihasilkan, tapi kebutuhan jasmaninya juga akan menjadi tangguh dan semakin kuat. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, Yesus mau mengatakan kepada kita, bukan hanya kebutuhan rohani orang banyak yang harus terus dipenuhi dan dipenuhi setiap waktu dan setiap saat, tapi faktor pendukung orang bisa menerima pengajaran dengan baik. Faktor pendukung orang bisa melihat karya dengan baik lalu menghidupinya dalam iman, itu juga harus diperhatikan. Dan salah satunya adalah faktor urusan jasmani, Bapak Ibu Saudara. Urusan makan dan minum, urusan kebutuhan sehari-hari menjadi bagian yang Yesus juga perhatikan. Karena Yesus sadar terpenuhinya kebutuhan jasmani orang banyak, maka orang itu bukan hanya punya daya dan kekuatan yang lebih untuk dapat melanjutkan perjalanan bersama dengan Yesus, untuk dapat mengikuti pengajaran yang Yesus sampaikan, tetapi itu juga akan menjadi daya serap yang baik bagi orang itu untuk menerima setiap pengajaran dari Yesus. Dan dengan orang itu bisa fokus menerima pengajaran dari Yesus, maka orang itu akan semakin bertumbuh dalam iman dengan benar kepada Yesus. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus memperhatikan setiap orang secara holistik. Bukan hanya dia memperhatikan secara fisik, bukan hanya dia memperhatikan penyembuhan yang secara fisik dilihat dan dirasakan, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain di perhatian yang Yesus nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seharusnya ini juga lah yang menjadi respon kita sebagai orang percaya. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan rohani yang lebih baik, seharusnya mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang mumpuni seperti yang Yesus lakukan, untuk berbuat sesuatu yang dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Sekalipun Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin kita akan bersikap seperti Filipus dan Andreas. Tuhan, bekal kita cuma 200 dinar. Mana mungkin 200 dinar cukup buat beli roti dan memenuhi kebutuhan orang banyak. Tuhan, kata Andreas, di sini cuma ada 500
roti dan 2 ekor ikan. Nggak mungkin tuh kan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa cukup untuk semua. Mungkin kita berjumpa dengan tantangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat kita mau berbuat sesuatu untuk orang lain, saat kita mau menunjukkan pelayanan yang nyata kepada orang lain, kita melihat diri yang terbatas, yang sementara adanya, yang tidak punya kelebihan banyak dalam kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak punya kelebihan yang banyak, tidak punya talenta yang banyak, tidak punya hal-hal yang bersifat materi yang banyak, bukan berarti tak bisa berbuat sesuatu. Bukan berarti tak bisa melakukan sesuatu yang berkenan dan nyata di tengah-tengah kehidupan. Mari kita belajar dari seorang anak yang dituliskan oleh penginjil Yohanes saat ini Bapak Ibu Saudara. Dia hanya punya potensi yang sangat kecil dan sederhana dibandingkan 5.000 orang laki-laki yang ada pada waktu itu. 5 roti, 2 ikan yang dimilikinya, potensinya sederhana, potensinya kecil. Tapi ketika potensi kecil itu dihidupi dengan rasa syukur, dihidupi dengan sukacita, dikelola dengan baik, dengan arif, dengan penuh hikmat, tak ada yang kecil yang tak mampu Tuhan bahkan mencukupkan kebutuhan orang lain. Logika manusia dan logika matematika kita, 5 itu tidak mungkin cukup untuk 5.000. Tapi ketika dihidupi dengan syukur oleh Kristus, ketika itu diimani potensi kecil itu dikelola dengan baik, maka 5 roti dan 2 ekor ikan mampu mengenyangkan 5.000 orang. Artinya begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya bisa melihat ke orang lain atau melihat ke atas, melihat orang lain dengan potensi yang wow dan luar biasa besar dalam perjalanan hidup ini. Tapi pergunakanlah setiap potensi yang ada pada kita betapapun sederhananya ini untuk dipilih, dipakai oleh Tuhan bagi hadirnya karya nyata yang jauh lebih besar. Sama seperti jemaat Tuhan di sini. Jangan bandingkan jemaat Tuhan di sini, jemaat Sadang dengan jemaat yang lain yang potensinya besar. Tapi kelola potensi kita yang kecil, kelola dengan baik potensi kita yang dipercayakan oleh Tuhan, maka bekerjalah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup memang tidak selalu mudah. Apa yang dialami oleh Filipus, apa yang dialami oleh Andreas, apa yang dialami oleh murid-murid yang dalam perjalanan menuju ke Kapernaum dengan perahu, mau memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita hidup ini tidak mudah. Hidup ini tak segampang yang kita bayangkan. Namun di tengah ketidakmudahan hidup yang kita jalani, bukan berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara kita hanya fokus pada diri sendiri. Di tengah ketidakmudahan hidup yang kita jalani, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan hanya rasa takut yang harus menjadi bagian kita pelihara, tapi justru di tengah ketidakmudahan hidup yang kita alami dan kita jalani, Tuhan mau mengajak kita tetaplah berbuat sesuatu yang sederhana buat orang lain. Tetaplah juga fokus untuk orang lain, jangan hanya untuk diri sendiri. Sambil percaya kepada Yesus bahwa kemahakuasaannya, kebesarannya akan bertindak tepat pada waktunya dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kita akan belajar dari seorang anak kecil dalam bagian yang kita baca saat ini. Ketika di satu tempat, ketika di tengah-tengah persekutuan, ada banyak orang punya talenta, ada banyak orang punya kemampuan, ada banyak orang punya keterampilan dan keahlian. Jangan kemudian membuat kita jadi minder. Jangan kemudian membuat kita menjadi malu untuk mengekspresikan dan berkontribusi di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Anak kecil dibandingkan murid-murid tidak ada apa-apa. Anak kecil dibandingkan orang banyak tidak ada apa-apa. Anak kecil seringkali dianggap sebelah mata. Anak kecil seringkali dianggap rendah. Tapi dia bisa berkontribusi bagi kehidupan orang banyak. Berkontribusi
di tengah kehidupan yang kita jalani, di tengah panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan khawatir dan jangan gentar karena ada banyak orang besar di tengah kehidupan kita. Tapi justru Tuhan mau pilih dan pakai kita untuk tetap bisa berkontribusi di tengah kesederhanaan yang ada pada kita. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus sudah semakin populer, ketika Yesus sudah semakin banyak orang yang mengikutinya, ketika sudah semakin banyak orang yang mau mendengarkan Dia, mau mengikuti, menyaksikan pengajarannya, Ia tetap melihat ke bawah. Ia tetap membumi kepada orang banyak yang jauh lebih rendah daripada diri. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara. Dimanapun saat ini kita ada, ketika kita berkarir dengan posisi, ketika kita berkarir dengan jabatan, ketika karir kita sudah mentereng, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lihatlah ke bawah. Karena di bawah sana banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Jangan hanya selalu melihat ke atas. Sebab jika kita hanya melihat ke atas, bisa jadi kita sedang termimpi, lalu kemudian kita tak bisa kesampaian dengan mimpi. Tapi dengan kita melihat ke atas, kita sadar betul, saya pun dulu seperti itu. Saya pun dulu dari sana. Sehingga ketika sekarang saya ada di sini, maka saya berbuat untuk mereka. Tanpa mereka saya bukan siapa saya. Tanpa mereka saya tidak akan pernah jadi apa. Selamat melanjutkan karya nyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan terus mau memberi makan bagi kehidupan orang banyak, seperti yang telah Yesus lakukan melalui berbagai karya nyata dalam kehidupan pelayanan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, kita berdiri dan kita bersama mengucapkan firman rasuli kita dari gereja Tuhan Kakak Tuhan. Ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang khusus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan bermulai. Bapak Ibu yang berada di rumah dan Bapak Ibu yang ada di gereja, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat yang nanti bersama-sama kita akan akhiri dengan mengucapkan doa-doa kami. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, Tuhan mau mengajak kami untuk mempergunakan setiap potensi yang ada pada kami. Betapapun potensi itu kecil, sederhana, maka kami harus hidupi dengan syukur. Kami harus kelola dengan arif dan bijaksana. Karena dari cara kami menghidupi penuh syukur dan mengelola dengan arif serta bijaksana, Tuhan akan melakukan kami untuk menjadikan potensi itu bermanfaat dan berguna. Di tengah tantangan kehidupan yang kami jumpai dan kami alami, ajar kami juga ya Tuhan bukan hanya fokus pada diri kami sendiri, tapi juga kami dapat memperhatikan orang lain dan kebutuhan orang lain. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani seperti Yesus dan murid-muridnya, tantangan yang mereka jumpai dalam berkarya dan berpelayanan tidak menyurutkan mereka untuk terus memperhatikan kebutuhan orang lain. Ajar kami untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan kehidupan jemaat Tuhan, bagi karya nyata pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Karena kami yakin dan kami percaya yang
kontribusi positif, kontribusi yang membangun hidup, pada akhirnya bukan hanya mampu mencukupkan kebutuhan, tapi Tuhan akan pilihkan untuk dapat membekali perjalanan kami ke depan. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang mampu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tapi juga mampu memberikan mereka bekal perjalanan selanjutnya dengan sisa 12 bangku yang ada. Itu pula lah yang harus kami yakini dan akan kami terus imani serta hidupi dalam kehidupan kami, ya Allah. Ajar kami juga, ya Tuhan, untuk tetap rendah hati. Jika Tuhan mengizinkan kami untuk berada di puncak popularitas, di puncak keberhasilan, di puncak posisi atau di puncak karir yang ada, ajar kami untuk tetap melihat ke bawah, karena kami hadir seperti sekarang oleh karena orang-orang yang ada di sekitar kami, oleh karena campur tangan mereka kami ada, dan oleh karena itu kami pun dipanggil untuk memperhatikan mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang terus-menerus kami dukung dan kami doakan agar kesembuhan dan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Kami memohon berkatilah ya Tuhan Ibu Seli Situmorang, Bapak Jeffrey Eparli Putra, Ibu Enda Kartian Mustami. Berkatilah Bapak Andre Bernat Temper, anak kami Febriani Putri Pratama Putri, anak kami Rizky Muhammad Luan Siang, Ibu Andriani Pelaru Bapak, Ibu Jane Estina Noya Sayakaki, Ibu Dora Naomi, Saudari Delitina Sandiana, serta Bapak Anton Suwono. 2 rekan kami, Ibu Dora dan Bapak Anton, sedang berada dalam keadaan sakit. Berkatilah mereka, pulihkanlah mereka yang luka, dan mereka kembali pada kebugarannya seperti sedia kala. Pun juga mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu saat ini, kami mau Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Berkati orang tua kami ya Tuhan, yang memasuki usia indah sukacitanya di dalam Tuhan. Ibu Nami Amal Rami, Ibu Sarah Clara Aspas, Ibu Ratu, Bapak Ibu Somiana, Ibu Lenora Mapula, Ibu Yuliana Simoke, Ibu Yosina Sanetati, Bapak Ibu Yosua Bamul, Bapak Ibu Andreas Tandi, Bapak Ibu John Julius Kaspers, Ibu Mali Namyo, Bapak Ibu Alexius Sumenda, Bapak Ibu Robert Manapu, Bapak Hanyo, Ibu Caroline Jemi, Bapak Yakob Esmail, Bapak Ibu Kenny Raul, Bapak Malik Sumenda, Bapak Noce Matulesi, Ibu Joko Yohana Matulesi, Bapak Ari Alfred Vera dan Ibu, Bapak dan Ibu Terry Widya, serta Bapak dan Ibu Walengkuai. Tuhan berkatilah orang tua kami di usia indah sukacitanya, memasuki usia 60 bahkan lebih dari itu. Kami percaya, kami yakin campur tangan Tuhan selalu ada. Berkati juga saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan usia. Biarlah sukacita itu boleh mendorong mereka untuk terus bertumbuh dalam hidup yang benar kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara kami yang dalam pergumulan. Biarlah di tengah pergumulannya mereka senantiasa bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Mereka boleh senantiasa bertumbuh dalam keyakinan bahwa kemahakuasaan Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Ya Allah yang Maha Baik, kami memohon juga berkatilah kehidupan yang kami jalani. Biarlah kesehatan segenap bagian warga GKP, warga Jemaat Sadang dan warga Indonesia serta warga dunia boleh menjadi bagian yang nyata dengan upaya-upaya baik yang dilakukan pemerintah. Tuhan, terima kasih untuk usaha-usaha baik para pemimpin bangsa kami yang terus bekerja keras memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tepat pada waktunya. Kami yakin, kami percaya bahwa semua itu akan menjadi nyata, bahwa karya Tuhan akan hadir di tengah bangsa dan negeri kami. Berkati para pemimpin kami Bapa yang terus berusaha melakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan pulang. Kami yang ada di gereja akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan tugas dan panggilan kami. Kami yang ada di rumah, kami kembali akan melanjutkan peran kami bersama anggota keluarga kami. Sertailah Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan dan melakukan panggilan kami seluruh kehendak. Ampunkan Bapa salah dan dosa
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan subuh. Persembahan yang telah kita himpunkan di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata demikian: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kini sambil kotak persembahan dibawa menuju ke altar, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 197 bait yang pertama.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, majelis jemaat menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih.